Serangan yang dilancarkan militer Israel ke Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina, menewaskan sejumlah warga Palestina. Tentara Ukraina menyerang supermarket di wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia menggunakan rudal dari Amerika Serikat. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, kita simak inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali dengan menit utama terkait serangan Israel ke Gaza. Sandra Israel ditemukan tewas, rudal menghantam supermarket di Donetsk yang dikuasai Rusia dan kecelakaan pesawat kecil di pantai Brazil. Masyarakat Palestina di Deir al-Balah, Gaza Tengah memakamkan sejumlah jenazah warga Palestina korban serangan Israel. Warga menuturkan serangan Israel menghantam rumah dekat klinik yang dikelola oleh Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA di Deir al-Balah. Otoritas Kesehatan di Gaza menyatakan serangan Israel di berbagai wilayah jalur Gaza menewaskan sedikitnya 22 warga Palestina. Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 46.006 jiwa dan 109.378 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan setidaknya 70 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak serta melukai 104 korban lainnya. Pasukan Pertahanan Israel IDF membakar puluhan rumah di Gaza Utara pada Kamis, memicu kebakaran yang meluas di beberapa wilayah. Israel mengonfirmasi bahwa seorang sandera yang ditemukan tewas di Gaza adalah Hamza Zianye. Putra sandera lainnya, Yosef Zianye, ditemukan tewas di sampingnya di terowongan bawah tanah dekat kota Rafah, Gaza Selatan. Israel pada Jumat 10 Januari. Kematian Yosef Zianye baru diumumkan pada Rabu 8 Januari karena militer masih menganalisis bukti-bukti terkait Hamzah. Pihak militer Israel sebelumnya mengatakan bahwa jenazah-jenazah tersebut ditemukan dekat dengan jenazah penjaga bersenjata dari kelompok pejuang Palestina, Hamas atau kelompok pejuang Palestina lainnya. Belum ada komentar langsung dari Hamas. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kejahatan Internasional ICC sebagai protes atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya atas serangan Israel di Gaza, Palestina. Hasil pemungutan suara menghasilkan 243 mendukung dan 140 menolak. 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 198 anggota Partai Republik dalam mendukung RUU tersebut. Tidak ada anggota Partai Republik yang menentang sanksi terhadap ICC. Rudal yang ditembakkan tentara Ukraina menghantam supermarket di kota Donetsk yang dikuasai Rusia di Ukraina Timur. Pejabat senior mengungkapkan serangan itu menggunakan rudal yang dipasok Amerika Serikat. Kantor berita lokal Donetsk yang mengutip pernyataan Denis Pushilin, Kepala Republik Rakyat Donetsk menyebutkan serangan itu menewaskan warga sipil tewas dan melukai sejumlah korban. Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan rudal terhadap supermarket di kota Donetsk yang menewaskan 2 warga sipil. Kantor berita Rusia, RIA, mengutip penyelidik Rusia yang mengatakan bahwa rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat tampaknya telah digunakan.
Sementara itu pertempuran sengit terus berlanjut antara pasukan Rusia dan Ukraina di beberapa medan perang. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menghancurkan infrastruktur bandara militer Ukraina, fasilitas perakitan dan penyimpanan drone, serta depot amunisi selama 24 jam terakhir. Selain itu, pertahanan udara Rusia menjatuhkan 1 bom udara, beberapa roket HIMARS dan puluhan drone Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan lebih dari 100 bentrokan hingga Kamis sore. Kepala Keamanan Kepresidenan Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperingatkan terhadap upaya kekerasan untuk menangkap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ia menegaskan pertumpahan darah harus dihindari. Park Chung-jun, Kepala Dinas Keamanan Presiden PSS, sedang diselidiki karena menghalangi tugas resmi terkait dengan kebuntuan 6 jam minggu lalu antara agen PSS dan penyelidik yang mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon. Sesampainya di markas polisi untuk diinterogasi, Park, yang merupakan mantan pejabat senior polisi, mengatakan upaya untuk menangkap Presiden yang sedang menjabat saat ini adalah salah dan Yoon pantas mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabat nasional negara. Pesawat kecil yang membawa 5 orang meledak di Ubatuba, pantai Sao Paulo, Brasil setelah melampaui landasan pacu dan jatuh ke pantai. Kecelakaan itu mengakibatkan pilot tewas, namun sepasang suami istri dan 2 anak berhasil diselamatkan dari reruntuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Operator bandara menyatakan kondisi cuaca saat kecelakaan terjadi sedang buruk dan landasan pacu di kawasan Praia do Cruzeiro basah. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat terus meluas. Selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama kami, Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia, masih bersama saya Ardianto Wijaya. Kita menuju ke informasi berikutnya, operasi keamanan oleh otoritas Palestina di Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menuai sorotan dan perlawanan oleh warga Palestina. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan ada beberapa kemajuan nyata dalam perundingan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Pasukan keamanan otoritas Palestina sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari penduduk Palestina di Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, ketika mereka mencoba untuk menguasai kota tersebut. Jenin merupakan pusat bersejarah perlawanan Palestina di tepi barat yang diduduki Israel. Pasukan keamanan otoritas Palestina memasuki Jenin pada awal Desember dan mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota dan kamp pengungsi di dekatnya. Otoritas Palestina berharap dapat memperkuat posisi sebelum terjadi perombakan politik Palestina yang diperkirakan terjadi setelah perang di Gaza berakhir. Para pejabat otoritas Palestina mengatakan bahwa otoritas ingin mencegah kelompok pejuang Palestina, Hamas, dan pejuang jihad Islam memperoleh kekuasaan di Jenin dan tepi barat yang lebih luas, dan menetapkan aturan serupa dengan diterapkan Hamas di Gaza yang mungkin akan memusuhi Israel. Para analis politik menyebut otoritas Palestina berharap bisa meningkatkan peluang untuk berperan di Gaza pasca perang. Namun, pasukan keamanan otoritas menghadapi perlawanan kuat di Jenin dan terlibat bentrokan dengan pejuang Palestina di kota kecil di utara tepi barat. Bentrokan juga terjadi di kota-kota tepi barat lainnya, termasuk Tubas di lembah Jordan dan Tulkarem di utara. Banyak warga Palestina menganggap otoritas Palestina korup dan tidak efektif berkuasa di wilayah pendudukan tepi barat.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kemajuan nyata telah dicapai menuju kesepakatan Gaza ketika para perunding mencoba mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Biden juga mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden baru Lebanon, Joseph Aoun. Biden menilai Presiden baru Lebanon sebagai orang yang luar biasa. Yang saat ini menjadi sorotan, saudara, titik api baru terus bermunculan di Los Angeles, Amerika Serikat. Pemadam kebakaran kewalahan dan mulai kekurangan air untuk menghentikan jalur api. Selengkapnya akan tersambung bersama kami, rekan kami jurnalis VOA Virginia Gunawan, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virgi, selamat malam. Sebelumnya kami juga prihatin terhadap kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Lalu bagaimana sebetulnya perkembangan terkini dari kondisi kebakaran di Los Angeles ini, Virgi? Ya, Jaya, sedikitnya 10 orang tewas per Jumat pagi waktu Amerika akibat kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Dari laporan damkar lokal, sedikitnya ada 5 titik api, yaitu di Palisades, ini yang terbesar, Eaton, kedua yang terbesar, Lydia di dekat San Fernando, Kenneth dan Sunset di area Hollywood Hills. Ini satu-satunya yang terkendali 100%. Sekitar 2 jam yang lalu dilaporkan Badan Meteorologi Daerah, kecepatan angin di daerah pegunungan Los Angeles itu meningkat mencapai 130 km per jam, yang mana dengan kecepatan ini menunjukkan angin di atas kecepatan badai. Ini memang agak beda dibandingkan angin di awal pekan ketika kebakaran ini mulai terjadi, yang cenderung lebih liar, dan kecepatan angin ini adalah karakter khas dari angin Santa Ana yang akan bisa membawa api menjalar lebih cepat lagi. Beberapa wilayah yang terdampak juga mengalami kekurangan air atau diberikan peringatan terkait kekurangan air. Ini akan jadi masalah juga bagi pemadam kebakaran untuk meredakan api. Kebakaran semak dan juga pohon bukan tidak biasa di kawasan California. Ini sering terjadi dan jadi salah satu daya tarik bagi orang pindah ke Los Angeles itu justru karena keindahan alam dan pegunungan, juga vegetasi daerah hijaunya. Tapi menurut pengamat manajemen kebakaran, api kali ini sangat merusak karena ada beberapa faktor, terutama karena cuaca yang sangat kering membuat api itu mudah terpercik dan bertahan, lalu juga kecepatan angin yang sangat tinggi mendorong percikan api itu, lalu lebatnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan akibat tahun sebelumnya itu banyak curah hujan yang cukup tinggi di Los Angeles. Sementara secara pembangunan, meskipun pemukiman di daerah api ini agak berjauhan, tapi bentuknya itu klaster, jadi seperti kompleks, sehingga api mudah menjalar dari satu struktur bangunan ke bangunan-bangunan yang lain yang ada di Los Angeles. Selain rumah dan tempat usaha, rumah ibadah dan beberapa fasilitas lain juga terdampak dari titik-titik api. Perkiraan terakhir menunjukkan 10 ribuan bangunan terbakar, menyapu sekitar 140 km persegi wilayah, ini sekitar 2 kali ukuran dari Pulau Manhattan, dan 180 ribu warga terdampak perintah evakuasi. Jaya. Virgi, titik api baru terus bermunculan, lalu apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk kemudian bisa mengatasi kebakaran yang terus meluas sampai dengan saat ini, Virgi? Ya, Presiden Joe Biden ini menyebutkan pemerintah federal akan menanggung 100% biaya respons kebakaran. Sementara di level pemerintah lokal dan pemadam kebakaran, upaya pemadam kebakaran ini memang sangat terhambat oleh kecepatan angin itu tadi. Sehingga helikopter yang membawa air itu tidak bisa naik, dan kekurangan air juga menjadi salah satu faktor yang cukup berat bagi mereka. Karena walaupun dekat dengan laut ataupun dekat dengan pantai, kesulitan yang terjadi adalah air laut itu tidak bisa digunakan untuk memadamkan api karena itu akan merusak struktur kimia dari tanah yang disiram dengan air laut tersebut. Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan adalah untuk mengevakuasi warga ke shelter atau tempat penampungan yang sudah tersedia. Dari pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di wilayah kerja Los Angeles, saya sempat berkomunikasi dengan mereka dan menyatakan bahwa mereka telah melakukan visitasi ke shelter atau penampungan tersebut. Namun memang jumlah warga negara Indonesia yang ada di daerah tersebut tidak masuk atau tidak menuju ke shelter, melainkan melakukan pengungsian ke beberapa daerah lain yang ada keluarga ataupun teman mereka
untuk menghindari dampak dari kebakaran tersebut. Sejauh ini dari KJRI Los Angeles belum bisa memberikan data yang pasti terkait berapa jumlah korban WNI, namun dari 10 korban yang tewas tersebut tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Beberapa rumah dan juga tempat usaha yang dimiliki oleh diaspora Indonesia, beberapa dari pantauan dari VOA itu menunjukkan bahwa mereka memang terbakar hangus dan memang tidak bersisa. Namun hal ini masih akan terus berkembang, terutama melihat atau mengamati perkembangan dari percepatan atau gerakan angin yang mengakibatkan kebakaran tersebut. Jaya. Ya, kita berharap api segera padam dan kita tunggu perkembangan terkini dari kondisi kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia. Salam sehat selalu, Virgi. Ya, saudara, kita menuju ke informasi berikutnya. Warga Eropa menghadapi musim dingin yang sulit seiring meningkatnya harga gas dan cuaca dingin ekstrim sejak Ukraina menghentikan transit gas alam Rusia ke Eropa. Uni Eropa berupaya untuk mengurangi ketergantungan gas Rusia dengan membeli minyak dan gas asal Amerika Serikat yang mahal. Kementerian Energi Ukraina menyatakan Ukraina menghentikan transit gas alam Rusia ke Eropa sejak 1 Januari, menyusul perjanjian transportasi 5 tahunan yang telah kadaluarsa. Di awal tahun, suhu di kota-kota besar di Eropa seperti London, Paris, dan Berlin sempat jatuh di bawah 0 derajat, jauh di bawah suhu rata-rata dalam 30 tahun terakhir. Sejak Rabu sore hingga Kamis waktu setempat, hujan salju lebat menyelimuti seluruh Belgia dengan temperatur terendah di bawah -1 derajat Celcius. Cuaca dingin telah menyebabkan peningkatan permintaan pemanas, sementara penutupan jalur pipa telah menyebabkan harga gas alam di Eropa naik. Tidak jarang, warga di Belgia mengeluhkan kenaikan harga gas. Sejak krisis Ukraina meningkat, Uni Eropa telah berupaya mengurangi ketergantungan pada energi asal Rusia, bahkan sampai membeli gas alam cair dari Amerika Serikat dengan harga tinggi. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Uni Eropa bulan lalu bahwa mereka harus berkomitmen membeli minyak dan gas dari negaranya dalam jumlah besar atau terancam tarif. Namun pengamat Eropa Philip Lausberg menekankan bahwa masih ada permintaan di pasar Eropa untuk gas alam Rusia yang murah sehingga sulit bagi Uni Eropa memisahkan diri dari energi Rusia. Uni Eropa dinilai masih mendapat untung dari gas murah Rusia melalui jaringan pipa dari Ukraina. Bahkan Ukraina juga mendapat untung dari biaya transit. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, diantaranya Real Madrid sukses mengamankan tiket final Piala Super Spanyol setelah menaklukkan Mallorca di Riyadh, Arab Saudi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Real Madrid sukses mengamankan tiket final Piala Super Spanyol setelah menaklukkan Mallorca di Riyadh, Arab Saudi. Real Madrid akan menantang rival abadinya Barcelona setelah sukses menaklukkan Mallorca 3-0 pada laga semifinal Piala Super Spanyol di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Bermain agresif sepanjang awal laga, Los Blancos baru mampu membuka keunggulan di menit ke-63 melalui Jude Bellingham setelah berhasil memanfaatkan bola rebound yang ditepis kiper Mallorca Dominic Grave. Unggul 1 gol, anak asuh Carlo Ancelotti bermain tanpa tekanan dan terus menggempur pertahanan Mallorca. Di masa injury time babak kedua, Los Blancos berhasil menggandakan keunggulan setelah pemain belakang Mallorca, Martin Valen, membuat gol bunuh diri di menit ke-90 plus 3 setelah gagal memblok tendangan Brahim Diaz. 3 menit berselang, Rodrigo menambah keunggulan untuk Los Blancos setelah menerima umpan cantik Lucas Vazquez di menit ke-90 plus 5 sekaligus memastikan tiket final Piala Super Spanyol.
Hal ini mengantarkan Real Madrid ke final Piala Super Spanyol keempat kalinya secara berturut-turut. Dalam 3 kesempatan, Los Blancos keluar sebagai juara 2 kali setelah mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada 2022 dan menaklukkan Barcelona 4-1 pada 2024. Putaran final Piala Super Spanyol yang digelar pada Minggu malam mendatang waktu Saudi juga menjadi final ketiga berturut-turut yang mempertemukan duel klasik Madrid kontra Barcelona. Tendangan penalti Cristiano Ronaldo membantu Al Nassr menang 3-1 atas Al Ohdod di laga lanjutan Liga Pro Saudi. Sementara itu klub Liga Premier Inggris Everton memecat manajernya Sandaih beberapa jam sebelum laga Piala FA. Cristiano Ronaldo mencetak gol dari titik penalti untuk membantu Al Nassr meraih kemenangan 3-1 atas Al Ohdod bersama 2 gol yang dilesakkan Sadio Mane di laga lanjutan Liga Pro Saudi. Penalti itu adalah gol pertama Ronaldo pada tahun 2025 dan golnya yang ke-11 musim ini saat Al Nassr berusaha mendapatkan kembali poin dan bersaing setelah awal musim yang lambat. Tim tamu Al Ohdod memberikan tekanan sejak awal. Goodwin mengalahkan pertahanan Al Nassr dan mencetak gol hanya 6 menit setelah pertandingan berjalan. Namun Mane membalas di menit ke-29. Ronaldo membuat tim tuan rumah unggul dengan mencetak gol dari titik penalti sebelum turun minum. Mane menyegel kemenangan Al Nassr pada menit ke-81. Dengan kemenangan ini, Al Nassr masih duduk di posisi ketiga klasemen sementara, tertinggal 8 poin dari pemimpin klasemen Al Ittihad dan 6 poin di belakang Al Hilal, yang masing-masing memiliki 1 laga sisa. Sementara itu, klub Liga Premier Inggris Everton memecat manajernya Sandaih beberapa jam sebelum laga Piala FA di kandang melawan Petersburg. Dengan kepergian staf pelatihnya, Everton mengatakan pelatih kepala tim 18, Leighton Baines, dan kapten klub James Coleman akan mengambil alih urusan tim utama untuk sementara. Everton yang diambil alih oleh pemilik baru Fredkin Group pada Desember lalu dan Dace mengatakan ia mendapat dukungan mereka. Namun Everton berada di urutan ke-16 klasemen sementara Liga Premier Inggris setelah menjalani 19 laga, 1 poin di atas zona degradasi. Klub yang bermarkas di kota Liverpool itu belum pernah memenangkan 1 pertandingan pun sejak mengalahkan Wolverhampton Wanderers pada awal Desember. Kita beralih ke arena balap. Rally Toyota Henk Lategan unggul di Rally Dakar. Sementara itu Al Attiyah harus menelan kekalahan akibat penalti. Di kategori sepeda motor, pebalap KTM asal Australia Daniel Sanders unggul dari pebalap Spanyol Tosa Sahreina. Perali Toyota Gazoo Afrika Selatan, Henk Lategan memperbesar keunggulannya di Rally Dakar pada Kamis waktu Arab Saudi. Sementara penalti 10 menit membuat perali Qatar, Nasser Al Attiyah gagal meraih kemenangan tahap pertama untuk Dacia di Gurun Arab Saudi. Lategan memimpin perali lokal Saudi Yazid Al-Raji mengendarai Toyota untuk tim Overdrive Racing dengan selisih waktu 10 menit dan 17 detik secara keseluruhan setelah finish ketiga pada etape 5 sepanjang 428 km dari Al-Ula hingga Hail. Pemenang Rally Dakar 5 kali, Al-Attiyah merayakan kemenangan tahap pertama untuk Dacia Renault, tetapi kemudian mendapat penalti karena tiba di finish tanpa roda cadangan. Pebalap Toyota asal Amerika Serikat, Seth Quintero, dipromosikan menjadi pemenang etape kedua pada event tersebut dengan yang pertama juga diberikan beberapa jam setelah finish 1 detik setelah penalti Al-Attiyah. Al-Attiyah tertinggal 35 menit dari Lategan setelah memulai etape terpaut 35 menit 53 detik. Tanpa penalti, ia akan meraih kemenangan etape ke-49 dalam karirnya, terpaut 1 rekor yang dipegang bersama oleh Stefan Peter Hansel dan Ari Vatanen. Pebalap berusia 54 tahun itu harus menunggu untuk memperpanjang rekor kemenangannya setidaknya 1 etape di Rally Dakar menjadi 18 edisi berturut-turut. Sementara di puncak kategori sepeda motor, pebalap KTM asal Australia Daniel Sanders unggul 7 menit dan 2 detik dari pebalap Spanyol Tosa Sahreina. Ross Branch dari Botswana tetap berada di urutan ketiga.
Di bagian akhir kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari. Usai sudah dunia dalam berita edisi kali ini, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.